pecah, menang kaum muslimin. Oke? Nah, karena kenapa? Pasukan daripada Sayyidina Khalid bin Walid yang memegang daripada kuda, pemimpin kudanya orang kafir Quraisy, mereka nggak bisa menyerang pasukan Rasulullah. Kenapa? Karena di atas gunung itu udah ada pasukan pemanah yang siap memanah mereka kapanpun. Nah, makanya wasiat Rasulullah apa kepada pasukan pemanah ini? Jangan kalian turun apapun yang terjadi di bawah. Ketika pasukan pemanah ini melihat udah menang nih nampaknya pasukan muslimin, pasukan kafir udah banyak yang mati, mereka sudah mundur ke belakang. Nampak itu mereka turun. Untuk apa turun? Mengambil harta rampasan perang. Memang dunia ini membutakan. Nah, mengambil harta rampasan perang. Turun mereka. Sayyidina Abdullah bin Jubair, pemimpin mereka, melarang. Jangan turun, kita gak boleh turun. Akhirnya karena mereka turun, dari kejauhan Sayyidina Khalid melihat banyak pasukan pemanah itu udah turun, cuma tinggal entah 3 atau 5 orang aja di atas sana. Sayyidina Khalid memutar daripada itu tuh, diputarkan sama dia gunung itu tadi, diputar sama dia ke belakang. Sebagian menyerang ke atas, sebagian memutar ke belakang. Pasukan muslimin udah maju ke sini, kan pasukan kafir Quraisy lari ke sana. Pasukan muslimin udah maju ke sini, punggung mereka belakang. Oh, tiba-tiba dari belakang diserbu sama pasukan Sayyidina Khalid bin Walid. Banyak pasukan muslimin yang meninggal di situ. Nah, akhirnya perang itu apa? Terbalik. Keadaannya bisa berbalik karena pasukan daripada Sayyidina Khalid ibn Al-Walid. Ya Allah. Maka daripada itu Bapak Ibu, ada satu kejadian yang sangat menyedihkan. Waktu itu ketika diserang balik oleh Sayyidina Khalid bin Walid, pasukan muslimin itu kebalikan sekarang, mundur, banyak yang meninggal. Ditambah lagi ketika waktu itu Sayyidina Hamzah juga meninggal. Akibat apa Sayyidina Hamzah meninggal? Ditombak sama Wahsy, dilempar dari jauh. Meninggal Sayyidina Hamzah, Bapak Ibu, ini pukulan berat bagi pasukan muslimin. Kenapa gitu? Sayyidina Hamzah ini orangnya sangat kuat. Kalau dikatakan di dalam perang, ibarat kata di duel, Sayyidina Umar gak pernah kalah berduel, ibarat kata gulat. Sayyidina Hamzah itu gak pernah bergulat sama orang. Sayyidina Umar kenapa terkenal gulatnya bagus, kelahinya bagus? Karena yukol dikatakan Sayyidina Umar setiap ada kompetisi gulat atau setiap ada gulat yang di situ ikut Sayyidina Umar menang terus. Sayyidina Hamzah ini gak pernah informasi mengikuti kayak gitu. Tapi di peperangan, coba di peperangan Badar dikatakan 70 kurang lebih pasukan kafir Quraisy meninggal. Setengahnya itu Sayyidina Hamzah bunuh sendiri. Coba lihat, bayangkan kekuatan beliau. Yukol dikatakan Sayyidina Hamzah ini singa padang pasir. Dan beliau ahli berkuda. Udah ahli berkuda, ahli memanah. Sayyidina Hamzah dikatakan waktu itu Sayyidina Khalid bin Walid berpacu kuda dengan Sayyidina Umar, dengan salah satu sahabat yang lainnya daripada Bani Makhzum. Kalau tidak salah namanya Safwan. Orang bertiga ini pacu kuda. Ketika pacu kuda diperangi sama Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bilang kepada Sayyidina Khalid, waktu itu mereka masih jahiliyah ya. Sayyidina Umar bilang kepada Sayyidina Khalid, ya Khalid, coba tantang Hamzah untuk pacuan kuda. Kamu berani nggak? Apa kata Sayyidina Khalid? Innahu la faris. Sesungguhnya Hamzah itu memang orang yang sangat ahli berkuda. Nggak mau ditantang oleh Sayyidina Khalid. Maka daripada itu Sayyidina Hamzah ini berkata paket komplit. Makanya nggak salah beliau itu panglima perang di dalam lapangan. Makanya coba lihat, ketika Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Sayyidina Hamzah masuk Islam, ketakutan orang kafir Quraisy. Karena Rasulullah mendapat kekuatan yang sangat kuat. Waktu itu Rasulullah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah. Gimana masuk Islamnya Sayyidina Hamzah? Karena Rasulullah dicaci maki, didorong, ditahdid, diancam sama siapa? Sama Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Akhirnya ada salah satu budak daripada Abdullah bin Jad'an At-Taimi melihat kejadian Rasulullah dicaci maki, didorong, diancam sama Abu Jahal tersebut. Ada budak perempuannya melihat hal itu. Ketika itu dia melapor pada Sayyidina Hamzah. Ketika dilapor sama Sayyidina Hamzah, marah Sayyidina Hamzah. Nah, waktu itu di Mekah, orang setiap suku itu memiliki base camp masing-masing. Sayyidina Hamzah terkenal dengan orang yang memiliki akhlak yang sangat tinggi daripada orang Quraisy. Karena setiap ketemu orang pasti beliau sapa. Setiap ketemu sapa, setiap ketemu sapa, setiap ketemu sapa. Waktu itu di Masjidil Haram, suku-suku ini kaget.
dan mukanya enggak. Apa yang terjadi? Enggak. Biasanya Hamzah kayak gitu. Sayyidina Hamzah kemana? Beliau ke base camp daripada Bani Makhzum. Mencari siapa? Mencari daripada Abu Jahal. Sampai di base camp Bani Makhzum, karena Abu Jahal Amr bin Hisam al-Makhzumi dari suku Makhzum. Jadi sampai di Bani Makhzum, Sayyidina Hamzah nanya, mana ya Abul Hakam? Mana engkau wahai Abu Jahal? Datang dia Abu Jahal. Apa yang terjadi Hamzah? Langsung ditukwa sama Sayyidina Hamzah, palunya bocor langsung. Bocah, berdarah. Otomatis anak muda Bani Makhzum gak terima. Abu Jahal yang gitu kan. Akhirnya mereka melawan Sayyidina Hamzah. Sama Abu Jahal dilarang, jangan lawan Hamzah. Dibilang sama Sayyidina Hamzah, ya Abu Jahal, aku memuai kepada Muhammad. Cuba saksikan kini bahwasanya aku kini berada dalam agama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan mengganggu Muhammad ini. Woi, langsung Sayyidina Hamzah. Akhirnya pemuda-pemuda dari Bani Makhzum bilang ke Abu Jahal, wahai paman kami, kenapa kok paman larang kami untuk melawan Hamzah? Kata Abu Jahal, kalian tak tahu aku pun tentang Hamzah. Kalau awak melawan Hamzah, iyo Hamzah mati suang semua dari awak, mungkin 10 kau yang mati. Lebih elok awak biarkan nyo poin nolai awak yang mati dah. Bila aku kau itu kuat. Kalau awak lawan nyo suang nyo mati, awak 10 yang mati. Itulah saking kuatnya Sayyidina Hamzah, terkenal di kalangan orang Quraisy. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu, meninggal Sayyidina Hamzah. Bahkan dikatakan yang menusuk beliau, yang memanah, yang menombak beliau ini Wahsy. Dikatakan ketika Fathu Mekah, Wahsy ini masuk Islam, Bapak Ibu. Masuk Islam, sahabat nanya, ya Wahsy, kaifa qatalta Hamzah? Bagaimana engkau membunuh Hamzah? Kok bisa bang bunuh Hamzah? Akhirnya Wahsy cerita, aku ikut sebenarnya di peperangan Uhud itu depan Rasulullah, ini dia cerita. Aku ikut sebenarnya di peperangan Uhud itu, no gua nak berperang, untuk aku gua berperang. No urusan aku gua no. Yang aku cari hanya kemerdekaan dari Tuanku. Karena Tuan itu mengatakan, kalau sama Hindun mengatakan, kalau abang bisa bang bunuh Hamzah, aku merdekakan abang. Hindun mengatakan, kalau bang bisa bunuh Hamzah, aku bagi bang perhiasan, duit segala macam. Itu yang aku cari. Kata Wahsy. Akhir daripada itu Wahsy, aku katanya aku mondok di sekitar batu-batu yang lain di peperangan Uhud. Ketika aku mondok di batu-batu tu, nampak ku Hamzah uangnya ku padek apunya. Buat ku non ku main. Bunuh uang kau. Sampai pernah aku tengok ada satu orang kafir Quraisy sedang menaiki kudanya ditebas sama Sayyidina Hamzah, ditobeknya kuda itu jatuh je kan. Iko lawannya kau menggunakan baju besi. Pakai baju besi perang. Ketika waktu itu dia mau memukul Sayyidina Hamzah, dihindari sama Sayyidina Hamzah. Sama Sayyidina Hamzah dihunus pedangnya ke sini, ke pundaknya. Baju besinya pecah, pundaknya sampai pedangnya ke pundaknya, sampai ke hampir ke perutnya, sampai kelihatan paru-parunya. Saking kan kuatnya Sayyidina Hamzah dalam memukul. Baju besinya hancur, bahunya robek sampai ke perut, nampak daripada paru-parunya. Ya Allah, Wahsy bilang seperti itu. Nah, itu pun dikatakan Wahsy ketika Hamzah sibuk berperang waktu itu, dia terdiam sejenak. Saya bisa mengarahkan tombak saya tombak dari jauh. Saya mengetahui tombak itu menembus daripada bawah pusarnya. Tombak itu dalam. Itu pun Wahsy mengatakan, itu pun aku tengok Hamzah masih bisanya menghunuskan pedangnya ke beberapa orang kafir Quraisy. Coba bayangkan, sampai Hamzah banyak keluar darah, ini pun jatuh. Itu barulah aku tahu Hamzah dah meninggal. Itu ketika Wahsy menceritakan itu, Rasulullah SAW nangis, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah nangis, apa kata Rasulullah? Ya Wahsy, esok kalau aku tolong jangan tampakkan buku bang depan kulit, karena aku ingat pamanku Hamzah. Saking Rasulullah cinta sama Sayyidina Hamzah. Begitu juga Bapak Ibu, ketika Rasulullah tahu Sayyidina Hamzah ini meninggal, langsung Rasulullah mengejar Sayyidina Hamzah. Menangis tu isak-isak. Sampai sahabat nyobit, no, kami pernah menengok Rasulullah menangis lah dengan itu. Tu isak-isak nangisnya. Bahkan dikatakan Rasulullah sampai 70 kali semayang solat mayat. Itu saudara lah, seakan-akan diberkatu stres lah gitu kan. Kehilangan orang yang sangat berharga di dalam kehidupan.
Nah, maka daripada itu Bapak Ibu semuanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasukan kaum muslimin terdesak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan jatuh di satu lubang yang ada di apa namanya, yang ada di Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud tadi di atas, di dekat situ Rasulullah jatuh di dalam jurang atau dalam tempat apa nih jurang, mungkin apa lubang. Nah, waktu itu ada seorang kafir Quraisy namanya Utbah ibn Abi Waqqas Az-Zuhri. Sampai dia ke Rasulullah. Rasulullah menggunakan kepala apa namanya, helm perang itu yang terbuat dari besi, dipecahkan kepala helm perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu datang lagi namanya Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri. Apa yang beliau lakukan? Dipotong terkena daripada jidat konyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang satu lagi orang kafir Quraisy namanya Abdullah bin Qami'ah Al-Laythi Al-Kinani. Beliau memecahkan daripada hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, ketika waktu itu Rasulullah habislah pokoknya. Kepalanya pecah, hidungnya pecah, giginya patah, jatuh di dalam lubang. Ketika jatuh di dalam lubang, dipanah sama orang kafir Quraisy. Banyak panahannya menuju Rasulullah. Datang satu sahabat namanya Abu Dujanah. Langsung Abu Dujanah ini badannya besar. Rasulullah yang jatuh itu didongkapnya oleh Abu Dujanah. Panah tadi yang banyak datang ke Rasulullah tembus lari kepada punggung Abu Dujanah. Sampai sahabat mengatakan punggungnya Abu Dujanah itulah lagang bagaikan landak. Landak kan berduri kan? Bagikan landak. Ya Allah, langsung untuk Abu Dujanah. Selamat Rasulullah SAW diambil sama Sayyidina Zubair bin Awam. Sampai diambil sama Sayyidina Zubair bin Awam, sama Sayyidina